Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari perkara-perkara yang juga sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajian ini pun insya Allah berkesinambungan atau berseri, berkelanjutan, karena kita membahas kitab tentang kitab kabair, sebagaimana juga sudah diajarkan di beberapa tempat kajian insyaallah. Nah, kitab kabair ini yang dibahas adalah susunan Syekh At-Tamimi rahimahullah. Nah, kenapa kita mempelajari kitab kabair? Yang pertama adalah karena ada satu penyair pernah mengatakan, dan ini tercantum di dalam muqaddimah kitab Ahkamul Janaiz. Jadi dia mengatakan, araftu asyarra la lisyarri. Aku mengenal keburukan, aku mengenal kejahatan bukan untuk mengerjakan kejahatan. Walakin tetapi litawakkihi, tetapi supaya aku bisa berjaga diri, supaya aku bisa berhati-hati, supaya aku bisa menjauhkan diri darinya, dari keburukan itu. Jadi aku belajar mengenal tentang keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan bukan untuk mengerjakan itu, tapi supaya aku terhindar. Ya, makanya katakan lagi, wa ma la ya'rif, barang siapa yang tidak mengenal al-khaira, barang siapa yang tidak mengenal kebaikan, minasyarri, dari keburukan. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, waqa'a fihi, dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan yang buruk, bisa jadi kita anggap ini baik padahal keburukan, maka jatuhlah kita, terjerumuslah kita ke dalam keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Maka penting kita belajar tentang keburukan-keburukan. Wajib bagi kita untuk belajar tentang dosa-dosa besar. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa besar tersebut. Maka kalau kita tidak pernah belajar tentang apa itu dosa besar, maka boleh jadi kita bisa dengan mudah terjatuh dan terjerumus dalam kubangan dosa besar itu. Karena kita yang sudah tahu dosa besar saja masih suka melakukannya, apalagi yang tidak pernah. Dan ini pun juga karena berdasarkan apa yang pernah diungkapkan oleh seorang sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Dia mengatakan begini di dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Jadi kalau orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anil khair, tentang kebaikan-kebaikan. Jadi orang nanya tentang kebaikan, tentang keutamaan puasa, keutamaan sholat, keutamaan segala macam ditanya. Wa kuntu, sedangkan aku as'aluhu, aku bertanya kepada Nabi, sedangkan aku bertanya kepada Nabi anisyari, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Orang-orang bertanya tentang kebaikan, kalau aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhofatan, karena khawatir, karena takut. Ayyudrikani, aku takut keburukan, kejahatan atau dosa-dosa itu nanti akan menimpa, akan mengenai diriku.
Jadi aku khawatir nanti aku melakukan keburukan-keburukan itu. Jadi ini adalah merupakan alasan, ini adalah merupakan penyebab kenapa kita harus belajar tentang kabair. Ya supaya ya kita ini jangan sampai jatuh ke dalam ya perbuatan dosa itu, dan juga supaya kita ini khawatir, memiliki rasa khawatir atau takut perbuatan dosa besar itu sudah ada dalam diri kita, menetap dalam diri kita, atau kita ya masih ingin melakukannya. Dengan kita tahu ini dosa besar, insya Allah kita punya keinginan ya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar tersebut. Baik, itu alasannya. Nah, sedangkan sekarang kita masuk dalam babnya. Yang pertama adalah tentang ya judul kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Yang dibawakan oleh Syekh yang pertama kali adalah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah, in jika tajtanibu, kalian menjauhkan diri dari kaba'ira, dari dosa-dosa besar, ma apa-apa tunhauna yang kalian telah dilarang, yang kalian dilarang anhu darinya, jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kalian dari mengerjakannya, maka niscaya nukafir, kami akan hapuskan ya ankum dari kalian sayiatikum, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil kalian, dan bahkan wa nudkhilukum, kami akan masukkan kalian mudkholan, ke tempat masuk yang kariman, yang mulia, yaitu maksudnya adalah al-jannah. Jadi dari pertama yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi adalah ayat tentang ya keberadaan penyebutan dosa besar. Dan di sini langsung dikatakan, jika kalian menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar yang dilarang kalian dari mengerjakannya, maka balasannya ya janji Allah adalah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil kita, dan kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kemudian di sini Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan atau Syekh Al-Fauzan menafsirkan firman Allah di atas. Dia mengatakan, fihi, di dalam ayat ini terdapat dalilun, dalil ya ala anna dunub, bahwasanya dosa-dosa itu ya tanqasimu, terbagi, kama zakarna, sebagaimana kami telah sebutkan, ila, kepada kabair wa sogoir, jadi kepada dosa-dosa besar dan dosa kecil. Jadi Syekh Al-Fauzan itu menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwasanya dosa itu terbagi dua, yaitu ada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wa anna, dan bahwa man, barang siapa atau siapa saja, istanaba, yang menjauhkan diri, yang menghindarkan diri dari kabair, dosa-dosa besar, kafarallahu anhu, maka Allah akan menghapus ya anhu darinya as-sagoir, dosa-dosa kecil. Jadi siapapun orang yang menjauhkan diri dari dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang dia pernah kerjakan itu akan dihapus. Wahada, dan ini adalah wa'dun, janji ya minallah, ini adalah merupakan suatu janji dari Allah yang kelak ya di hari kiamat akan ditunaikan, akan diberikan kepada kita yang selama ini berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita diajak untuk mendatangi tempat-tempat yang dilarang Allah, misalnya mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, mendatangi dukun-dukun, ya atau kuburan-kuburan para wali untuk meminta ini, meminta itu. Nah, sebagaimana sudah dipelajari dalam kitab Tauhid bahwa itu termasuk yang dilarang misalnya karena mengandung kemusyrikan. Lalu kita menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Nah, insya Allah dosa-dosa kecil yang selama ini kita lakukan dengan mata kita, karena kita secara tidak sengaja kita melihat hal-hal yang dilarang, kita suka mendengar hal-hal yang dilarang, ya itu akan terhapus dengan sebab kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik, atau juga dari perbuatan dosa yang lain seperti berzina, dan minum khamar, menjauhkan diri dari durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Itulah faedah, manfaat ya atau keutamaan dari menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Nah, jadi yang penting di sini adalah penjelasan Syekh bahwa dosa itu terbagi dua, dosa besar dan dosa kecil.
Adapun kalimat wa nudkhilkum mudkhalan karima, ya kami akan masukkan kalian ya ke dalam tempat yang mulia. Wa hada wa'du minallah. Ya, ini adalah merupakan juga janji dari Allah. Ya, siapapun orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar tadi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa fihi, dan di dalam ayat ini juga terdapat rodun, bantahan, sanggahan alal khawarij, bagi kelompok khawarij wal mu'tazilah, ya, dan juga kelompok mu'tazilah. Dan juga wabayan, dan merupakan penjelasan adanya fasad, kerusakan madhabihim, madhab mereka, pemahaman mereka atau prinsip mereka, bizakmihim, dengan persangkaan mereka bahwa al-kabair, dosa-dosa besar itu tukhriju, akan mengeluarkan. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu akan mengeluarkan murtakibiha, para pelakunya, minal milah, dari agama. Jadi iktikad orang Khawarij, iktikad orang-orang Mu'tazilah, siapapun orang yang melakukan dosa besar, misalnya berzina, minum khamar, berjudi, dan yang lain-lain dari dosa-dosa besar, itu dikatakan keluar dari Islam. Nah, padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian pemahamannya. Wa qad sabaqa bayanu dzalika bitafsir, dan sungguh-sungguh telah berlalu penjelasan tentang itu dengan rinci ya di dalam mukadimahnya. Cuma kita tidak mempelajari mukadimahnya. Wa bayanun, dan juga terdapat penjelasan anahlak, bahwasanya yang benar fi dzalika, tentang itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah, ya, adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang benar ya tentang pemahaman ini ya adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, al-ba'id, jauh, kulal ba'id, sangat jauh, anil ifrat, dari sikap melampaui batas, wa tafrid, menganggap enteng, dari sifat gulu, dan juga wa tatarruf, dan juga berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak berlebih-lebihan dan tidak juga menganggap enteng. Jadi artinya orang yang berbuat dosa besar, dia tidak keluar dari agama. Ya, tidak menjadi murtad, tidak seperti pemahaman orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tetapi juga bukan berarti bahwa dia itu dibolehkan, karena orang kalau sudah berbuat dosa besar, maka imannya tidak sempurna. Ya, maka dia jatuh kepada Islam saja. Ya, jadi tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia sudah mengurangi nilai imannya. Ya, sebab kalau misalnya ada yang mengatakan, ada juga kelompok yang mengatakan seperti Murji'ah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dia masih punya iman, katanya. Nah, itu juga, nah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, ya. Nah, itu sedikit penjelasannya. Kemudian dalil yang kedua yang menjadi dasar ya dari Syekh ini, Syekh At-Tamimi, firman Allah dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 32. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali yang tidak dapat dihindari adalah al-lamam, dosa-dosa kecil. Nah, siapakah yang disebut nanti akan mendapatkan surga? Siapakah mereka orang-orang yang memiliki keimanan? Yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, kecuali yang tidak dapat dihindari adalah dosa-dosa kecil. Karena seluas-luasnya ilmu kita, setinggi-tingginya iman kita, tetap kita akan melakukan perbuatan dosa. Ya, karena sebagaimana juga sudah sering mengingatkan, beliau pernah bersabda, ya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam, setiap manusia itu, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan hatinya, dan seterusnya. Pasti dia melakukan itu. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang suka, ya, dan juga segera di dalam bertaubat. Nah, itu. Makanya ya di sini yang dikatakan orang ahli surga itu atau orang beriman, orang-orang yang suka menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan kemudian dari perbuatan keji, kecuali yang tidak akan mungkin dihindari, yaitu dari perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian menafsirkan ayat ini juga Syekh Al-Fauzan ya mengatakan kalimat irul ismi hiyal ma'asi. Jadi yang dimaksud dengan dosa-dosa besar adalah perbuatan-perbuatan maksiat.
Dan juga di dalam ayat ini, ya dalam pembahasan ini terdapat dalil ya tadi bahwa an-dzunub, bahwa dosa-dosa itu juga terbagi kepada dosa besar dan dosa kecil sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, yaitu surat ke-53. Adapun wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, illa lamam, apa itu al-lamam? Yaitu as-sogoir, ya. Jadi al-lamam itu persamaan katanya adalah sogoir, yaitu dosa-dosa kecil. Summa qala ta'ala, kemudian Allah menambahkan ya dengan kalimat ya, yaitu inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu sangat luas ampunannya. Yaitu inna sagair tukafiru bimukafiratin kasirah, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu dapat dihapuskan dengan penghapus dosa yang banyak. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa tiap hari dari sejak kita bangun tidur sampai hendak tidur lagi, ya pastilah dengan mata, telinga, mulut, hidung kita, dengan hati kita dan seterusnya, kita setiap hari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu ya dosa-dosa kecil. Nah, tetapi penghapus dosa-dosa kecil juga banyak. Yang pertama adalah penghapus dosa kecil adalah ijtinabul kabair, ya, yaitu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana di dalam ayat tadi yang sudah jelaskan, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31 dan surat An-Najm ayat ke-32. Jadi dari ayat di atas jelas bahwa dosa-dosa besar itu kalau kita jauhi, kita hindari, ya maka itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian apalagi yang menghapus dosa-dosa kecil, yaitu as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Jadi kalau kita ini mengerjakan sholat setiap hari, maka setiap kali kita mengerjakan sholat akan menghapuskan dosa kecil yang kita kerjakan sebelum kita mengerjakan sholat. Bahkan sebetulnya bukan semua amal soleh, apakah itu puasa, ya, apakah itu bersedekah atau zakat, ataukah itu misalnya menunaikan ibadah haji atau umroh. Karena umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanat yudhibnas sayiat. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghilangkan, dapat menghapuskan, yaitu as-sayiat, dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan. Nah itu, ya semua perbuatan baik kita. Ya apa kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita menunjukkan kebaikan kepada orang, kita menolong orang ya yang kesusahan misalnya, ya menyingkirkan gangguan dari jalan dan seterusnya. Semua perbuatan baik kita akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan selanjutnya lagi yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil adalah al-masaib allati tanzilu bil insan minal amrad wal asqam wal humum wa mautul aqarib hatta syaukah yushakuhal muslim. Ya, jadi selanjutnya musibah-musibah yang menimpa seorang manusia, yaitu berupa sakit, ya, kemudian juga penyakit, kemudian kedukaan, kematian kerabat, sampai duri yang menusuk seorang muslim, ya, bahkan sampai seperti itu. Jadi kita terluka misalnya kena duri misalnya, atau kena beling misalnya, atau kita kena flu misalnya, ya, atau kita kena batuk misalnya, apalagi ya penyakit-penyakit yang besar, apalagi penyakit-penyakit yang kronis. Ya, kalau kita sabar, kalau kita ridha ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Begitu juga kita mendapatkan kedukaan, kesedihan, ya, karena anak kita sedang sakit, atau kita tidak memiliki rezeki, sedangkan orang tidak ada yang membantu, karena orang tidak tahu betapa kita mendapatkan kesulitan, lalu kita bersedih, kita mikir besok anak-anak kita makan apa, atau kita bekerja, kita capek, kita letih, kita sabar dengan semuanya itu, maka semua kegundahan, semua keletihan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita insya Allah. Maka jangan kita merasa khawatir dengan apapun ya yang menyusahkan, apapun yang menyulitkan diri kita. Karena insya Allah kalau kita sabar, kita ridho, itu akan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita insya Allah. Nah maka fakullu hadihi, ya, maka semuanya ini ya min mukaffiratis shaghair, termasuk dari penghapus dosa-dosa kecil. Wahada, dan ini semua adalah min fadlillah, termasuk daripada
karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah. Mungkin kalau kita misalnya hanya mengandalkan kepada katakanlah amal-amal kita barangkali ya dengan puasa, sholat, zakat, haji dan yang lain-lain barangkali tidak menutup nanti di hari kiamat. Maka dengan kita diberikan sakit, ya dengan kita misalnya menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, nah dibantulah ya berkurangnya dosa-dosa kita sehingga nanti kita insya Allah di hari kiamat akan lebih ringan lagi ya di dalam hisab kita. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini ya saya melanjutkan Rawa Ibnu Jarir an Abdillah Ibni Abbas qala al-kabair kullu dzambin khatamahullah binarin au la'natin au ghadabin au azabin. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata Ibnu Abbas al-kabair jadi definisi dosa besar ya sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas adalah kullu dzambin setiap dosa khatamahu yang telah disebutkan di akhir ya Allah ya yang ditutup akhirnya oleh Allah binarin dengan kata-kata neraka atau laknatin atau laknat, au godobin atau kemurkaan, au azabin atau azab. Jadi yang namanya dosa besar adalah setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia kemudian nanti ujungnya diakhiri dengan ancaman. Orang itu akan mendapatkan neraka, akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan murka Allah atau azab Allah. Itu semua adalah dosa besar. Misalnya dikatakan dalam hadis ya, ini satu aja contoh, misalnya mengatakan la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik secara langsung ya atau tidak langsung. Langsung dia mencela orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, melaknat orang tuanya. Atau melalui apa? Dengan mencaci maki, melaknat orang tua seseorang lalu orang itu tidak suka lalu kemudian dia membalas melaknat ya kedua orang tua kita. Nah, jadi kalimat ada ujungnya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah dan banyak contoh lagi yang lain. Nah, itu termasuk perbuatan dosa besar. Nah, itu. Jadi kalau nanti kita bahas dalam kitab kabair, ada ungkapan kata-kata dari Allah atau juga dari Rasulullah tentang itu, berarti itu dikategorikan sebagai kabair. Nah, kabair sendiri kalau menurut Syekh Fauzan hiyal ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Ai manahallah anhu, yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakannya. Jadi apapun ya perbuatan yang dilarang oleh Allah ya berupa maksiat itu adalah merupakan dosa besar. Kemudian khatamahullah, Allah menutup ya penyebutannya itu bi an tawa'adallah alaihi binnar aw la'nin man fa'alahu aw la'anahu rasul fahuwa kabirah, yaitu dengan ancaman dari Allah berupa api neraka atau melaknat orang yang mengerjakannya atau dilaknat oleh Rasul, maka semuanya itu adalah merupakan dosa besar. Ya, jadi itu sama seperti penjelasan di awal. Jadi apapun peramalan ya atau perkataan ataupun keyakinan yang disebutkan di dalam ucapan itu ada kata-kata ya Allah melaknat, Allah murka, mendapatkan azab neraka, ya mendapatkan ini dan segala macam keburukan-keburukan akhirat nanti, berarti itu adalah merupakan dosa besar. Walahu, dan baginya, bagi Ibnu Jarir, anhu juga dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, kata beliau, dia, yaitu dosa-dosa besar itu, ila sab'imiatin, kepada 700, akrabu minha, lebih dekat, ila sabi, daripada ketujuh. Ya, jadi kalau misalnya dosa besar itu ya dikatakan ada 7 jenisnya, maka kepada 700 ini lebih dekat, lebih utuh, ya, lebih mendekati yang dijelaskan ya di dalam kitab-kitab kabair. Ghairu annahu, hanya saja, la kabirota, tidak dinamakan dosa besar ma'al istighfar, yang disertai dengan istighfar, permohonan ampun, wala sogirota, dan tidak dinamakan sogiroh, dosa kecil, ma'al isror, yang disertai dengan amalan yang terus menerus atau continue. Jadi artinya kalau menurut Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Jarir, bahwa
jumlah dosa besar itu lebih mendekati 700 daripada kepada 7. Kemudian tidak dinamakan dosa besar kalau disertai dengan permintaan ampun atau istighfar, dan kemudian tidak dinamakan dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Kemudian di sini amma adapun qauluhu, ucapan la kabirota ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar, fahada yakni, yaitu maksudnya adalah anaman istaghfara, bahwa orang yang memohon ampun Allah kepada Allah shadiqan, ya benar, min qalbihi, dari hatinya, taballahu alaih, maka Allah menerima taubatnya, wa maha anhu dzambahu, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar dan dia sadar dari hatinya bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu adalah perbuatan salah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dia menyesal terhadap perbuatan itu, bahkan dia menangis setiap kali mendengar atau teringat kepada perbuatan dosanya, dan kalau ini berkaitan dengan hak manusia atau hak orang, dia kembalikan hak orang tersebut, maka tidak dinamakan lagi dosa besar karena Allah sudah menerima taubat dan memaafkannya serta menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian wasogirah, dan yang dinamakan dosa kecil, ya la yutasahalu biha li'annahu inistamara 'alaiha murtakibuha fahiya ta'zumu wa tusbihu kabirah. Adapun dosa kecil janganlah dianggap enteng, ya, jangan dianggap ringan, jangan dianggap remeh, karena jikalau orang yang mengerjakan dosa kecil ini dikerjakan istamara secara terus-menerus, ya, berkesinambungan, fahiya, maka dosa kecil ini ta'zum, akan menjadi besar, wa tusbihu, dan akan menjadi kabirotan, akan menjadi dosa besar. Fala yambagi, maka tidaklah pantas, ayyatasahala bihal insan, maka tidaklah pantas manusia atau orang itu menganggap enteng, menganggap remeh dosa-dosa kecilnya tersebut. Li'annahu qad tajuruhu, karena sesungguhnya kadang-kadang dosa kecil ini sungguh-sungguh atau kadang-kadang akan menyeretnya kepada dosa besar. Falyahdharil insan, maka hendaklah orang itu berhati-hati, minal ma'asi, dari segala macam perbuatan maksiat, sa'un, sama saja, al-kabair, apakah dosa besar ataupun as-shaghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah telah menjadikan, ya, kecintaan, ya, kepada kalian akan keimanan, dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Jadi orang-orang beriman itu akan senantiasa dijadikan oleh Allah cinta dengan keimanan, cinta dengan segala hal yang berbau, yang bernuansa dengan keimanan. Bahkan iman itu dianggap sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang menyenangkan. Dan kebalikannya ini kita ambil, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah akan menjadikan kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Apa itu kufur? Ya, kufur di sini adalah akbarul kabair. Jadi dalam tafsirnya menurut Syekh Fauzan, al-kabair itu adalah akbarul kabair. Al-kufru itu akbarul kabair. Jadi artinya perbuatan kufur di dalam ayat tadi, ya, waqarah ilaikumul kufra, itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Awa ammal fusuk, adapun perbuatan fusuk, fal murad bihi al kabair allati dunal kufri, yaitu kata-kata fusuk di situ adalah yang dimaksud perbuatan dosa besar allati dunal kufri, tetapi bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu dengan kufur amali namanya. Kemudian al-isyan dalam itu al-murad bihi as-shaghair. Sedangkan isyan di situ kedurhakaan, yang dimaksud adalah merupakan dosa-dosa kecil. Ya, jadi kita sebagai orang yang sudah ditanamkan iman dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan benci perkara-perkara yang di dalamnya ada kekufuran, perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa yang sangat besar.
atau kita juga benci kepada hal-hal yang bersifat fusuk, kefasikan, itu semua jenis dosa besar. Kemudian juga kita benci dengan kedurhakaan, yaitu adalah dosa-dosa kecil. Nah, itu penafsiran yang bisa dilihat di dalam kitab Kabair yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan. Kemudian Wali Abdur Razzaq anhu, dan bagi Abdur Razzaq di dalam kitab Musannafnya, anhu juga dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'in. Dia itu kepada 70, jumlahnya itu kepada 70 jenis dosa besar itu lebih dekat daripada kepada 7. Ya, kalau tadi 700, sekarang 70. Ya, karena bilangan dosa besar itu tidak disebutkan oleh Rasulullah jumlahnya sekian. Makanya para ulama lah yang menghimpun, yang mengumpulkan jumlah daripada dosa besar. Misalnya para ulama telah menyusun kitab-kitab kabair. Misalnya Al-Hafiz Imam Az-Zahabi, dia telah menghimpun lebih daripada 70 jenis dosa besar. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haisami juga telah mengumpulkan, telah menghimpun dosa-dosa besar itu lebih daripada 400 dosa besar. Dan kemudian Ibnu Abbas yang mengatakan tadi bahwa dosa besar itu lebih dekat kepada 700 daripada jumlah yang 7 tadi. Jadi artinya dosa besar itu banyak jenisnya. Kemarin penting tadi kaidahnya aja. Dobit daripada dosa besar adalah kalau nanti suatu amalan kemudian diancam oleh Allah dengan ancaman neraka, dengan ancaman murka, dengan ancaman azab, dengan ancaman laknat, berarti ini kabair. Itu merupakan jenis daripada dosa besar. Nah, makanya perlu kita mengkaji, kita perlu belajar apa sajakah. Walaupun kita tidak tahu karena memang tidak disebutkan jumlahnya, tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan kita mengetahui yang paling pokok dari dosa-dosa besar itu, mudah-mudahan kita bisa terhindar, kita bisa menjauh dari perbuatan dosa-dosa besar itu. Karena kabair itu laisat ala hadis sawa. Jadi dosa besar itu tidak ada batasnya. Yang penting dosa besar itu terbagi dua. Yang pertama dosa besar yang paling besar, yang kedua kabair dunadzalik. Itu yang kita pahami, dosa besar tetapi dia tidak mengeluarkan orang dari Islam, yaitu kufur amali saja nanti. Nah, itulah makanya kita perlu belajar secara berkesinambungan, secara terus-menerus, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan memberikan faedah kepada kita. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia saja, kita perlu belajar supaya kita terhindar dari kesalahan. Makanya kita disekolahkan oleh orang tua kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai kepada kuliah, supaya kita menjadi orang yang pandai sehingga kita terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Jadi dalam masalah dunia saja kita perlu belajar untuk menghindari diri kita dari kesalahan-kesalahan. Sehingga kita bisa hidup di akhir hidup kita nanti dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman dan nyaman. Tapi kenapa untuk nanti di hari kiamat kita tidak pernah mau mempelajarinya? Kita tidak peduli dengan agama kita. Kita bermasa bodoh dengan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikanlah, karena kita belajar nanti berbagai macam jenis dosa besar bukan untuk mengerjakan dosa besar, tapi supaya kita terhindar dari perbuatan dosa besar itu. Maka siapapun orang yang tidak mengetahui dosa besar dari sekian banyak dosa besar, satu dosa besar dari sekian banyak dosa besar, boleh jadi dia akan mudah terjatuh dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar itu, yang juga akan menyebabkan dia nanti masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, karena itulah seperti sudah jelaskan di awal tadi, bahwa Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengingatkan, pernah menerangkan kepada kita bahwa ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai macam kebaikan, dia malah bertanya tentang keburukan. Kenapa? Dia khawatir, dia takut terjatuh dalam perbuatan yang buruknya itu. Dia takut terjatuh dalam perbuatan maksiatnya, takut terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar yang akan menyengsarakan dia nanti di hari kiamat. Nah, kalau beliau saja yang sudah dekat dengan Rasulullah, yang dijamin dengan kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah, kenapa kita yang belum dapat jaminan, kita menganggap enteng dan sepele masalah begini? Dari dosa kecil saja kita harus menghindar, apalagi dosa besar.
Apalagi dosa besar yang paling besar, harusnya kita belajar. Dengan belajar kita jadi tahu, dengan kita tahu kita tinggalkan itu yang dilarang, kalau itu perintah kita kerjakan. Nah, dengan kita mempraktekkan, mengamalkan, ya mudah-mudahan ketika akhir hayat kita sudah dalam kondisi ya maksimal mengerjakan perintah-perintah Allah Rasul, dan juga sudah maksimal optimal dalam meninggalkan larangan-larangannya, dan itulah mudah-mudahan kita nanti menjadi husnul khotimah insyaallah. Nah, dengan husnul khotimah inilah ya kita berharap mudah-mudahan nanti Allah memberikan rahmat kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita dijauhkan dari nerakanya dengan aneka ragam siksaan azab yang ya mengerikan dan menakutkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bahagian pertamanya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya dan dapat memberikan faedah kepada saya, kepada keluarga saya, ya kepada jamaah pengajian dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, insyaallah apa yang kita bahas di sini mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك